Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga tetap semangat dalam meraih mimpi dan tetap semangat untuk belajar. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Saya Sapti Narnawati dari Prodi Pendidikan Ekonomi S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani teman-teman semua dalam mempelajari materi mengenai perkembangan media pembelajaran. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu Kalau dilakukan. sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah kedudukan media pembelajaran dalam sistem pembelajaran. Seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya mengenai hakikat media pembelajaran, bahwasanya media pembelajaran merupakan alat-alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan materi ajar. Lalu, apakah bisa jika materi ajar disampaikan tanpa menggunakan media pembelajaran? Jawabannya bisa, namun pembelajaran tersebut tidak akan efektif. Kemudian, bagaimana dengan kedudukan media pembelajaran dalam sistem pembelajaran? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita pahami bahwa pembelajaran adalah sebuah sistem. Nah, di dalam sistem pembelajaran tersebut terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan demi mencapai tujuan pembelajaran. Teman-teman mahasiswa, hal yang penting perlu kita pahami yaitu pembelajaran merupakan sebuah sistem yang mana terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan demi mencapai tujuan pembelajaran. Komponen yang pertama adalah guru. Guru berperan krusial dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah siswa. Kemudian, materi ajar juga merupakan komponen yang sangat penting. Dalam konteks tertentu, materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya, sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Komponen selanjutnya adalah ada metode,
strategi, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah media. Walaupun bisa dikatakan media adalah alat bantu, akan tetapi media ini memiliki peran yang tidak kalah penting. Apalagi dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini, memungkinkan siswa dapat belajar dari mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil teknologi. Dan yang terakhir yaitu komponen evaluasi pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi kita dapat melihat kekurangan dan pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa media memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, dan ini menurut Sanjaya pada tahun 2009 adalah 1. Guru. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Peran guru tidak hanya sebagai teladan bagi peserta didiknya, namun guru juga berperan sebagai pengelola kelas, sebagai motivator, dan fasilitator. Karena itu, kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, yang kedua ini adalah peserta didik. Peserta didik merupakan subjek yang melakukan kegiatan belajar. Dari aspek peserta didik, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Faktor tersebut antara lain kemampuan berpikir, sikap, dan cara perilaku peserta didik, latar belakang, jenis kelamin, lingkungan, serta jenjang usia peserta didik. Nah, yang selanjutnya faktor yang berperan dalam proses pembelajaran adalah sarana dan prasarana. Di sini, sarana merupakan alat pendukung yang secara langsung dalam kelancaran kegiatan pembelajaran, seperti perlengkapan alat tulis pembelajaran, media pembelajaran, serta peralatan-peralatan pendukung pembelajaran. Sedangkan prasarana merupakan suatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran, seperti lokasi sekolah, lingkungan sekolah, kantin, perpustakaan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah lingkungan. Jadi selain guru, peserta didik, dan sarana prasarana, lingkungan juga dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Peserta didik akan selalu berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda-beda, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan bermain, sehingga baik atau buruknya lingkungan peserta didik akan mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik tersebut. Nah, teman-teman semuanya, hal yang tak kalah penting untuk dipahami adalah bahwa pembelajaran merupakan proses komunikasi, karena dalam kegiatan pembelajaran minimal terdapat seseorang yang berperan sebagai komunikator, dalam hal ini adalah seorang guru, dan komunikan yaitu siswa, dan juga pesan atau materi yang akan disampaikan oleh seorang guru. Jika digambarkan proses tersebut adalah seperti ini. Di dalam proses pembelajaran yang sebenarnya merupakan proses komunikasi, ada beberapa komponen yang berperan, yaitu komunikator, komunikan, serta pesan atau message yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan berupa materi ajar kepada siswa.
dalam penyampaian materi ajar ada proses yang disebut encoding, yaitu proses penuangan pesan ke dalam simbol komunikasi, dan proses decoding atau penafsiran simbol-simbol komunikasi yang mengandung pesan-pesan oleh si penerima pesan. Kemudian proses tersebut berlanjut dengan pemberian respons dan feedback dua arah dari guru ke siswa dan sebaliknya. Pentingnya media pembelajaran di dalam proses ini yaitu sebagai penjembatan pesan yang memudahkan pesan tersebut sampai dari guru ke siswa. Dan karena pada dasarnya tidak ada proses komunikasi yang sempurna, karena pasti terdapat gangguan atau kita sebut di dalam hal ini sebagai noise atau bisa juga disebut sebagai barrier. Nah, gangguan itu bisa dari siswa, dari lingkungan sekitar, misalnya suara yang bising, kemampuan kognitif siswa yang rendah, atau bisa juga dari siswa lain yang dengan sengaja membuat kegaduhan di kelas. Maka, peran lain dari media pembelajaran adalah untuk meminimalisir gangguan pada penyampaian pesan tersebut. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini. Thalassemia terbagi menjadi 2, thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor adalah orang yang menderita penyakit thalassemia, sedangkan thalassemia minor hanya sebagai pembawa gen thalassemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan thalassemia. Secara fisik, pembawa thalassemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Thalassemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa thalassemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa thalassemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Thalassemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama thalassemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak thalassemia mayor. Jika thalassemia mayor menikah dengan pembawa thalassemia, maka akan melahirkan 50% anak thalassemia mayor. Jika sesama pembawa thalassemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak thalassemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa thalassemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak thalassemia mayor. Begitu juga jika thalassemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa thalassemia.
Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Nah, teman-teman semuanya, materi yang selanjutnya adalah dasar penentuan media. Selain dua hal yang sudah kita bahas, perlu kita ketahui juga bahwa ada dasar-dasar tertentu mengapa kita perlu menggunakan media pembelajaran. Jean Piaget, seorang filsuf dan tokoh pendidikan dari Swiss, menyatakan bahwa ada 3 tahap perkembangan mental seorang peserta didik, yaitu yang pertama, berpikir secara intuitif yang terjadi pada usia kurang lebih 4 tahun. Yang kedua, beroperasi secara konkret, dan ini terjadi pada kurang lebih usia 7 tahun. Yang selanjutnya adalah beroperasi secara mandiri resmi, dan ini terjadi pada peserta didik usia kurang lebih 11 tahun. Nah, dari tahapan tersebut, maka proses belajar siswa harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa tersebut. Anak usia sekolah dasar pada umumnya berada pada tahap perkembangan mental operasional konkret. Karena itu, dalam pembelajaran di sekolah dasar, guru harus menyediakan kondisi belajar nyata. Misalnya, materi ajar adalah mengenai materi bangun ruang. Maka, guru hendaknya menghadirkan media berbentuk bangun ruang secara nyata di dalam proses pembelajaran agar siswa memahami materi dengan lebih baik. Teman-teman mahasiswa sekalian, landasan teori penggunaan media dalam proses pembelajaran juga disampaikan dalam kerucut pengalaman atau yang disebut dengan cone of experience yang diperkenalkan oleh Edgar Dale pada tahun 1946. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada gambar di samping, kerucut ini merupakan elaborasi rinci dari konsep 3 tingkat pengalaman yang dikeluarkan oleh Burner. Dalam kerucut dijelaskan bahwa pengalaman secara langsung atau konkret memberikan hasil belajar yang setinggi-tingginya. Nah, dari diagram oleh Edgar Dale tersebut, bisa kita pelajari bahwa siswa hanya bisa menyerap materi sekitar 10% dari yang mereka baca. Lalu meningkat lagi, siswa dapat menyerap materi 20% dari apa yang mereka dengar. Kemudian, siswa lebih banyak menyerap materi ketika mereka melihat, yaitu sekitar 30%. Lalu, siswa dapat secara lebih baik menyerap materi sebesar 50% dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Lebih tinggi lagi, siswa dapat menyerap 70% dari apa yang mereka katakan dan mereka tulis. Nah, yang terakhir, yang dianggap paling baik adalah dengan simulate model or experience a lesson dengan tingkat penyerapan materi sampai 90%. Nah, berdasarkan diagram pengalaman tersebut, bisa kita katakan bahwa penggunaan media, apalagi yang merangsang panca indera siswa, seperti media pembelajaran 2 dimensi, yaitu contohnya gambar, foto, peta atau diagram, 3 dimensi seperti patung, media audio seperti rekaman suara dan radio, lalu media visual seperti foto, dan perpaduan antara audio visual seperti film dan video. Beberapa jenis media tersebut dipertimbangkan sangat baik dalam meningkatkan pemahaman dalam materi ajar.
Terlebih lagi pada kerucut terbawah, pengalaman belajar secara langsung atau konkret memberikan hasil belajar yang setinggi-tingginya. Penerapannya dapat dengan membuat media simulasi dalam karya wisata atau praktik secara langsung dalam laboratorium. Berkaca dari pentingnya media pembelajaran, maka guru hendaknya lebih mempertimbangkan untuk menggunakan media dalam proses belajar mengajar, serta perlu diperhatikan pula bentuk media yang tepat sesuai dengan jenjang usia peserta didik, tingkat kesulitan materi, dan juga fasilitas yang ada dalam sebuah institusi. Jika kita simpulkan, dalam proses belajar mengajar, kedudukan media pembelajaran yaitu sebagai satu, alat yang digunakan oleh guru untuk menjelaskan materi ajar. Yang kedua, alat untuk memecahkan masalah belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Yang ketiga, sebagai salah satu sumber belajar yang digunakan oleh peserta didik. Dan yang keempat adalah sebagai alat untuk menciptakan interaksi yang efektif antara guru dan peserta didik. Nah, teman-teman semuanya, selain kedudukan media dalam sistem pembelajaran, kita juga bisa melihat kedudukan media dalam lingkup yang lebih luas, yaitu dalam dunia pendidikan. Nah, kedudukan media pembelajaran di dunia pendidikan bisa dijelaskan seperti ini. Belajar memberikan stimulus dan respon dari pendidik kepada peserta didik. Dengan belajar, maka peserta didik mampu mengenali, mengingat, dan memahami suatu objek atau materi pelajaran. Kedudukan media pembelajaran di dunia pendidikan tidak hanya sebagai alat bantu yang digunakan guru, namun juga dapat memberikan informasi atau pesan kepada peserta didik. Dengan begitu, maka guru dapat fokus untuk mengerjakan tugas sebagai pengajar, serta dapat membimbing dan membina kegiatan pembelajaran. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Makan gue itu keren. Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan ini telah dibahas mengenai kedudukan media pembelajaran dalam sistem pembelajaran dan materi lainnya yang mendukung. Agar semakin paham mengenai materi ini, ayo kita coba untuk mendiskusikan topik masalah. Salah satu kedudukan media pembelajaran ialah mengundang partisipasi aktif peserta didik. Jika dalam pembelajaran masih banyak peserta didik yang tidak aktif, maka menurut teman-teman semua, bagaimana kedudukan media pembelajaran tersebut?
Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal. Di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2 pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Makan buah itu keren. Berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu media pembelajaran berperan sangat penting dalam sistem pembelajaran. Dan sebagai guru, haruslah lebih bijak dalam memilih media yang tepat dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Saptinar Nawati undur diri. Terima kasih, tetap semangat. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa.